Ini yang punya air dibuang guys, tidak boleh dibawa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah postingan, yaitu yang tentang mengisahkan tentang masalah Mbak TKW yang baru mau kerja di Taiwan. Yang mana di sini ada sedikit kronologi seperti ini. Kasihan Mbak TKW baru terbang, masih non, belum bisa bahasa, gak ada uang, malah ditolak majikannya atau di cancel. Sekarang yang mau kerja di negara Taiwan agar lebih kuat mental. Nah, jadi di sini suatu contoh ada seorang Mbak TKW ya, baru saja terbang dan baru saja datang ke Taiwan. Dan ketika dia mungkin sudah mendapatkan majikan, setelah dia masuk ke rumah majikannya dan mungkin bekerja kurang lebih antara, namun ya namanya mungkin sudah nasib sendiri ya. Pas bekerja mungkin si mbaknya itu emang karena non ya, mungkin bahasa juga belum bisa, dan juga untuk pemahaman secara mungkin secara insting juga belum mengerti. Akhirnya di situ si majikan itu mungkin seolah-olah merasa bosan gitu ya. Ini kok ngomong ini nggak ngerti, ngomong itu nggak ngerti. Mungkin dulunya waktu pertamanya majikan itu mendapatkan TKW yang mungkin X ya, dan akhirnya kan kalau X sudah pintar, jadi majikan yang ngomong ini itu langsung ngerti, langsung paham. Pas sekarang mendapatkan yaitu Mbak TKW yang non, baru, otomatis kan pelongo-pelongo ya, karena mungkin dia dulu di PT-nya itu nggak belajar. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang pengen bekerja ke Taiwan ya, jangan cuma hanya karena tergiur oleh gaji besar, karena bisa liburan tiap minggu atau tiap bulan, dan bisa bikin rumah, bisa beli ini itu. Itu semua itu butuh proses yang begitu sangat panjang, kawan. Contoh dari Mbak ini, dia baru saja datang ke Taiwan ya, karena dia emang non, dan di situ baru saja bekerja sebulan 2 bulan. Mungkin dulu majikannya dia mendapatkan pembantu yang otomatis kan sekali ngomong gini itu langsung ngerti. Dan emang seorang majikan di Taiwan pengennya yang seperti itu. Namun kadang tergantung juga dari majikannya ya. Ada majikan yang bisa memaklumi, dan ada juga majikan yang kadang rese ya, maunya pengen langsung ngerti, langsung paham. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang pengen bekerja ke luar negeri, kemana saja ya, bukan hanya ke Taiwan. Kalau seumpama di PT ada pembelajaran atau mungkin seperti kursus itu bahasa, jangan sampai dilewatkan. Fokus ya, difokuskan belajar yang benar, karena nanti apabila kalian belum pinter dan sudah terbang mendapatkan job ya seperti ini, majikan dah nggak mau, padahal padahal mbaknya ini baru saja datang bekerja, namun karena nggak ngerti ini itu, otomatis si majikan itu mungkin lah, ini anak kapan mau ngertinya, artinya udah langsung aja maksudnya di cancel ya, dan mungkin diganti sama yang baru. Jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk CPMI ya, dan para PMI yang sudah lama di Taiwan atau mungkin baru di Taiwan, dan CPMI yang baru mau berangkat yang sekarang di PT, agar lebih semangat kalian untuk belajar ya. Jangan anggap sepele loh. Yang katanya ada yang bilang katanya nanti juga di sana pinter sendiri, itu bohong ya, bullshit. Gak ada yang namanya pas di sini bisa sendiri ya, itu butuh proses juga. Butuh sampai bertahun-tahun baru dia pinter, baru dia hafal, baru dia mengerti. Nggak ada yang namanya nanti juga bisa sendiri, pas sendiri langsung bisa. Nggak ada, itu goblok namanya. Itu pembahasan sesuatu yang goblok ya. Karena kenapa saya bisa ngomong ini? Karena banyak sekali teman-teman atau kalian yang menyepelekan tentang untuk pembelajaran bahasanya. Itu sangat penting loh. Dan seperti saya dulu waktu di pabrik, dan sewaktu saya juga masih di PT, katanya alah bahasa mah nanti juga bisa sendiri di sana gitu. Makanya kadang kalau Mas TKL itu kebanyakannya pas belajar nongkrongnya di warung kopi ya, nggak mau belajar, katanya alah yang penting bisa kerja. Dan setelah saya di Taiwan saya merasakan sendiri, menyesal. Ternyata yang namanya bahasa itu sangat penting guys. Nanti apabila mandor atau bos mengatakan ini itu kita nggak ngerti, sekali dua kali mungkin bos atau mandor bisa maklum, kalau keseringan seperti itu dibuang kalian itu. Nah, jadi di sini untuk teman-teman baik TKL ataupun TKW ya, yang ingin bekerja ke Taiwan agar lebih fokuskan untuk bahasa biar pinter ya, itu sangat penting. Karena kenapa teman-teman?
Ada salah satu kejadian waktu di tetangga pabrik saya ya, sebelah. Di situ itu ada pekerjaannya kurang lebih Indonesianya itu ada 10 ya. Vietnam ada 5. Dan di situ tuh padahal sudah pada lama sekali loh, ada yang 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Namun pas ketika saya kan pindah pabrik, pindah ke situ ya, ke sebelahnya. Yang anehnya kok di situ sudah sampai ada yang 5 tahun, 10 tahun, gak ada yang pinter bahasa gitu loh. Ya maksudnya nggak ada yang bisa bahasa, yang lancar ngomong tuh nggak ada gitu. Sampai saya lah, kalau kayak gini terus gimana ini nanti kalau sumpama mungkin bos keluar ya, terus sedangkan di situ mandornya orang Indonesia loh, dan mandornya juga tidak terlalu pintar, cuman agak sedikit bisa. Nah jadi itu saya heran lah, kok bisa seperti ini gitu. Dan tiba-tiba saja waktu itu ada anak baru ya, pindahan, karena dia pindahan, dia kan sudah mungkin baru kurang lebih 4 tahun di Taiwan. Namun pas dia ke situ, karena dia ya, ternyata dia sudah pintar dan menguasai bahasa. Anak baru loh. Dan karena kepintaran dia, bahasa dia pintar ya, dan dia juga mengerti apa yang bos ngomong gini gitu, dan akhirnya dia langsung di situ menjadi ketua. Padahal anak baru loh. Nah, jadi di sini pentingnya itu sangat penting teman-teman, bahasa ya, sangat penting sekali. Jangan terlalu dianggap remeh. Seperti kisah mbaknya ini juga yang ditolak sama majikannya. Saya yakin ini karena masalahnya bahasa, kerja juga nggak bisa ya, bahasa nggak bisa. Kalau semua kerja nggak bisa juga, namun kalau bahasa bisa, karena mungkin nanti paham pasti yakin bisa ya. Kalau bahasa nggak bisa, kerja nggak bisa ya susah lah kayak itu. Nah jadi di sini teman-teman, saya hanya ingin agar teman-teman nanti pas berangkat ke Taiwan, dan teman-teman yang sekarang sudah di Taiwan, tidak lagi terjadi seperti mbak ini ya. Kasihan kalian jauh-jauh datang ke sini, tiba-tiba dimarahin terus sama majikan, atau apalagi seperti ini mau di cancel ya, mungkin majikannya mau ganti yang baru yang lebih pintar. Itu kan kita sedih, dan kita tuh sudah dianggap sampah gitu loh. Lah ini yang bodoh, ini anak nggak kepake. Dan pasti agensi juga bukannya ngasih semangat sama kalian, ataupun mungkin sayang kalian, malah dibilang kamu ini gimana sih, masa gini kamu nggak ngerti. Meski seperti itu, malah kalian akan diomelin. Karena di sini pentingnya bahasa ya teman-teman. Jadi di sini saya menghimbau untuk teman-teman yang sekarang khususnya CPMI ya, yang masih di PT, yang masih belajar mau berangkat, perdalam bahasa kalian. Itu sangat penting, itu nyawa kalian loh nanti di Taiwan. Dan untuk teman-teman yang sekarang sudah berangkat di Taiwan, mungkin baru setahun ataupun mungkin baru berbulan-bulan, kalian kalau boleh ya, segala sesuatu yang majikan omongin itu diresapin ya. Dan kalau pengen ingat segala sesuatu barang, seumpama di kamar kalian ya, kursi, mungkin pisau, sendok, itu ditulis namanya. Seumpama mungkin pintu atau jendela atau mungkin apa, ditulis ya. Nanti ketika kamu masuk ke rumah, di situ kan ada tulisan, tiap hari kelihatan, dan tiap hari kalian baca, otomatis lama-lama akan hafal ya. Saya juga pernah dulu seperti itu, dan akhirnya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Nah jadi di sini bisa menjadi pembelajaran dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman untuk yang mau berangkat ke Taiwan agar lebih perdalam bahasa. Jangan sampai kisahnya nanti seperti mbak ini, di cancel ya, dan akhirnya dipindahkan ke majikan lain. Nah jadi di sini teman-teman, dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.